Sukabumi selalu punya cara memanjakan siapapun yang singgah. Udara sejuknya, hijaunya pegunungan, dan aroma tanar basah selepas hujan menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di kota besar. Di salah satu sudut kota kecil itu, berdiri sebuah toko kue mungil bernama Kue Embun Pagi, yang sederhana tapi hangat. Di sanalah Asti, gadis berusia 20 tahun, menghabiskan sebagian besar harinya. Asti adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya jatuh sakit 2 tahun lalu, ia menjadi tangan kanan ibunya dalam mengurus toko kue yang menjadi sumber nafkah keluarga. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari ayam jantan yang baru hendak berkokok, membantu ibunya menyiapkan adonan, mengocok telur, mencetak kue, hingga menata dagangan di etalase kaca yang mulai berembun. Senyumnya hampir tak pernah hilang, seolah ia ingin memastikan setiap pelanggan pulang dengan hati yang manis, bukan hanya mulut yang kenyang. Hari itu, seperti biasa, Asti sibuk mengatur toples-toples berisi bolu kukus dan klepon yang masih hangat. Rambut hitamnya diikat sederhana, beberapa helai jatuh menutupi pipinya yang merona karena kepanasan dari oven. Di tengah hiruk-pikuk kecil itu, ibunya memanggil, "Asti, jangan lupa antar pesanan ke rumah Bu Ratna sore nanti ya. Katanya ada tamu dari luar kota." Ucap ibunya sambil menaburkan wijen di atas onde-onde. Asti mengangguk. "Iya Bu, jam 4 aku berangkat." Sore itu, dengan keranjang berisi kue di tangan, Asti berjalan menyusuri gang sempit yang dipagari tanaman hias warga. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan oranye keemasan. Di ujung gang itu, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana dengan teras luas. Ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian seorang pemuda muncul. Pemuda itu berkulit sawo matang, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung, serta kamera tergantung di lehernya. Matanya tajam tetapi hangat, seperti lensa yang mampu menangkap lebih dari sekedar gambar. Dialah Surya, seorang fotografer alam yang sedang melakukan perjalanan mengelilingi Jawa Barat. "Oh, ini pesanannya Bu Ratna ya?" tanya Asti ramah sambil menyerahkan keranjang. Surya menyenyum, menerima kue itu lalu matanya terpaku sesaat pada wajah Asti. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis ini. Bukan sekedar cantik, melainkan aura hangat yang membuat orang ingin berlama-lama di dekatnya. Kamu yang bikin semua kue ini?" tanyanya, serta Asti tersipu. "Iya, sama ibu saya. Toko kecil di ujung jalan." Percakapan ringan itu berubah menjadi obrolan panjang. Surya duduk di teras rumah, sementara Asti menunggu tuan rumah keluar. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang kue, tentang perjalanan Surya, bahkan tentang mimpi mereka masing-masing. Surya bercerita bagaimana ia jatuh cinta pada dunia fotografi sejak remaja, lalu memutuskan berkeliling Jawa Barat untuk menangkap keindahan alam. "Kadang, aku merasa foto bisa jadi cara kita mengingat apa yang tak bisa diulang," kata Surya, sambil menatap langit yang mulai temaram. Asti terdiam sejenak. Ia kagum pada semangat pemuda itu. "Indah sekali caramu melihat dunia. Kalau aku, mimpiku sederhana saja. Ingin toko kue ini lebih besar, biar bisa bantu keluarga. Tapi ya untuk sekarang, apa masih harus sabar?" Surya menatapnya dengan mata penuh ketulusan. Ada kekuatan di balik kesederhanaan kata-kata Asti. Gadis ini bukan hanya pekerja keras, tapi juga penyimpan mimpi yang begitu tulus. Sejak pertemuan di teras rumah kayu itu, ada sesuatu yang berubah dalam hati mereka. Entah bagaimana, percakapan singkat di teras rumah kayu itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Surya yang awalnya hanya berniat singgah sebentar di Sukabumi, kini menemukan alasan untuk sering kembali ke gang kecil itu. Dan bagi Asti, pertemuan dengan Surya seperti membuka jendela baru. Jendela yang memperlihatkan dunia lebih luas, di luar rutinitas toko kue yang selama ini mengikat langkahnya. Sejak pertemuan pertama di teras rumah kayu itu, Surya mulai sering muncul di sekitar toko Kue Embun Pagi. Kadang ia datang pagi-pagi untuk membeli onde-onde, kadang sore hari hanya untuk menyapa atau pura-pura tanya soal jalan menuju tempat wisata terdekat.
Awalnya Asti menganggap semua itu kebetulan. Tapi lama-lama, ia tahu Surya memang sengaja datang. Suatu sore, Surya menunggu Asti yang sedang membereskan etalase. "Asti, kamu sibuk nggak besok? Aku mau hunting foto di Curug Sawer. Katanya pemandangannya indah sekali. Kalau kamu ikut, sekalian aku traktir makan siang." Asti tertengun. Seumur hidup, ia jarang sekali pergi jauh. Kesehariannya hanya seputar rumah, toko kue, dan sesekali pasar. Ia ragu sejenak, tapi sorot mata Surya membuat hatinya berdebar. "Aku coba izin dulu sama ibu ya." Keesokan paginya, mereka berangkat berdua. Jalan menuju Curug Sawer berliku dan penuh pohon pinus yang menjulang tinggi. Udara segar menusuk hidung, membuat Asti yang terbiasa dengan aroma gula dan tepung seperti masuk ke dunia lain. Surya berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan Asti tidak tertinggal. "Kalau capek bilang ya," katanya sambil tersenyum. Asti mengenggeng, walau nafasnya sudah ngos-ngosan. "Aku kuat kok. Aku biasa angkat karung tepung di toko. Masa kalah sama jalan begini?" Surya tertawa kecil. "Nah, itu baru Asti yang aku benal." Setibanya di curug, suara air terjun bergemuruh, memecah keheningan hutan. Kabut tipis menari di udara, sementara sinar matahari menembus celah dedaunan menciptakan pelangi kecil di ujung jatuhan air. Surya segera mengangkat kamera, memotret setiap sudut. Namun diam-diam, ia juga mengambil gambar Asti yang sedang menatap air terjun dengan kagum. "Aku nggak tahu kalau dunia bisa seindah ini," gumam Asti lirih. "Dunia memang indah, Asti. Hanya saja, kadang kita terlalu sibuk, sampai lupa menengoknya," jawab Surya, tanpa menurunkan kamera. Hari itu menjadi awal dari banyak perjalanan lain. Surya mengajak Asti ke sawah yang menghampar hijau, ke bukit kecil untuk melihat matahari terbit, hingga ke pasar tradisional yang penuh warna. Ia mengabadikan semuanya dengan kameranya, dan perlahan Asti juga terabadikan dalam banyak potret, bukan hanya di lensa, tapi juga di hatinya. Di setiap perjalanan, mereka semakin mengenal satu sama lain. Surya tahu bahwa Asti bukan hanya gadis penjual kue, melainkan seseorang yang menyimpan banyak cerita. Ia tahu bagaimana Asti harus mengorbankan kuliahnya demi membantu keluarga. Ia tahu bagaimana Asti sering menulis mimpinya di buku kecil yang sudah lusuh, hanya untuk menguatkan diri ketika lelah. Suatu sore di bukit tempat mereka biasa melihat senja, Surya berkata pelan, "Aku rasa kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku temui, Asti." Asti menoleh, wajahnya diliputi sinar inja. "Aku kuat. Kadang aku malah merasa sebaliknya. Aku iri sama orang lain yang bebas mengejar mimpi. Sementara aku, ya begini, harus tetap di sini." Surya menatapnya lama. "Kamu tahu, Asti, kekuatan itu bukan soal sejauh mana kita melangkah, tapi seberapa tabah kita bertahan. Dan kamu sudah melakukannya." Kata-kata itu melekat di hati Asti. Ia jarang sekali mendapat pengakuan seperti itu. Dari Surya ia menemukan bukan hanya teman jalan, tapi juga seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Hubungan mereka makin dekat. Meski tidak pernah ada kata cinta yang terucap, semua orang yang melihat pasti tahu, ada benang halus yang mengikat keduanya. Asti sering tertawa lebih lega ketika bersama Surya, dan Surya selalu menemukan ketenangan setiap kali berbincang dengan Asti. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan yang terus mengintai. Asti tahu Surya bukan orang yang akan menetap lama. Hidupnya adalah jalan. Kameranya adalah alasan untuk terus melangkah. Ia bertanya-tanya, sampai kapan Surya akan singgah di Sukabumi, dan apakah ia siap jika suatu hari pemuda itu harus pergi meninggalkan semua jejak yang telah mereka ukir. Musim kemarau mulai mendekat. Langit Sukabumi setiap malam tampak lebih jernih. Bintang-bintang bertebaran seperti lampu kecil yang menyala di hamparan gelap. Suatu malam, setelah seharian membantu ibunya di toko, Asti menerima pesan singkat dari Surya. "Keluar sebentar, aku tunggu di jalan dekat sawah." Asti ragu. Waktu sudah lewat jam 9 malam, dan ibunya pasti bertanya-tanya. Tapi entah kenapa, hatinya bergejolak, membuat langkah kakinya ringan keluar rumah. Di ujung jalan,
Surya berdiri sambil membawa jaket tipis dan kamera yang selalu menempel di bahunya. "Ayo ikut sebentar," katanya singkat. Mereka berjalan melewati pematang sawah yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang berdesir melewati daun padi. Surya menuntun Asti naik ke bukit kecil, tempat mereka sering melihat senja. Kali ini bukit itu diselimuti malam. Saat mereka sampai di puncak, Surya meletakkan jaketnya di tanah. "Duduk," ujarnya. Asti duduk, menengadah ke langit. Ratusan bintang berkelip, jauh lebih banyak dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, tapi pemandangan itu membuatnya terdiam. "Cantik ya?" tanya Surya. "Cantik sekali, seakan aku bisa memegangnya kalau tangan ini cukup panjang," jawab Asti, matanya berbinar. Surya tersenyum, lalu berbaring di sampingnya. Mereka sama-sama menatap ke atas, membiarkan hening menjadi bahasa. Beberapa menit berlalu, sebelum Surya memecah keheningan. "Asti, ada hal yang harus aku bilang." Suaranya terdengar berat, berbeda dari biasanya. Asti menoleh, menunggu. "Aku dapat tawaran pekerjaan untuk ikut ekspedisi foto ke Kalimantan. Sebenarnya ini kesempatan besar buatku. Aku bisa memotret alam yang jarang tersentuh, bisa belajar lebih banyak. Tapi itu artinya aku harus pergi dari Sukabumi dalam beberapa hari ke depan." Asti terdiam. Kata-kata itu seperti batu yang jatuh ke dalam hatinya. Ia sudah menduga hari itu akan datang, tapi tetap saja sulit mendengarnya langsung. "Pergi, dan gak tahu kapan kembali?" tanyanya lirih. Surya mengangguk pelan. "Mungkin beberapa bulan, mungkin lebih lama. Aku gak bisa janji. Tapi Asti, aku ingin kamu tahu satu hal." Aku menggenggam tangan Asti. Hangat, kuat, dan tulus. "Kamu orang paling berarti yang aku temui selama di sini. Aku gak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku janji, aku akan kembali. Aku akan datang lagi ke bukit ini. Entah kapan, tapi aku akan kembali mencarimu." Asti menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Janji itu gampang diucapkan Surya, tapi dunia ini luas. Banyak hal bisa terjadi. Surya menatapnya dalam. "Kalau aku bisa memilih satu hal yang pasti dalam hidupku, itu adalah perasaan ini. Aku gak akan biarkan jarak menghapusnya." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka saling berdiam dengan tangan masih menggenggam erat. Asti ingin percaya, tapi bagian lain dari dirinya diliputi ketakutan. Ia tahu, janji seringkali kalah dengan kenyataan. Namun, di saat yang sama, ia ingin memeluk harapan walau sekecil apapun. Beberapa hari kemudian, Surya benar-benar pergi. Ia datang ke toko untuk berpamitan, membawa ransel besar dan kamera. Asti berdiri di depan pintu menahan air mata. "Jaga diri baik-baik, Asti. Kamu juga. Jangan lupa jalan pulang," jawab Asti dengan suara bergetar. Surya tersenyum, lalu melangkah pergi. Sosoknya semakin kecil hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Asti berdiri lama, menggenggam buku catatan kecilnya di balik apron, di mana ia menuliskan satu kalimat malam sebelumnya. "Jika dia benar-benar kembali, aku akan berani bermimpi lagi." Langit siang itu cerah, tapi bagi Asti, hari-hari ke depan terasa akan lebih panjang dan sepi. Hari-hari berjalan lebih lambat setelah Surya pergi. Asti kembali tenggelam dalam rutinitas. Bangun pagi, membantu ibunya membuat adonan kue, melayani pelanggan, lalu membersihkan toko sampai malam. Di sela-sela kesibukan itu, ia sering menatap ke arah bukit kecil yang dulu jadi tempat mereka bersama. Seperti ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak pernah terisi. Awalnya Surya masih rajin mengirim pesan. Ia menceritakan betapa indahnya hutan Kalimantan, suara burung enggan yang bergema, atau sungai luas yang dipenuhi kabut pagi.
Kadang ia mengirimkan foto singkat lewat ponsel, meski sinyal sering hilang. Gambar pepohonan raksasa, langit sore yang merah menyala, atau tenda kecil tempat ia tidur bersama tim ekspedisi. Pesan-pesan itu menjadi cahaya bagi Asti. Ia menunggu setiap malam, memandangi layar ponselnya seakan surya ada di sana. Namun seiring waktu, pesan-pesan itu mulai jarang datang. Ada kalanya seminggu tanpa kabar, lalu sebulan. Asti mencoba memahami. Surya mungkin sibuk, mungkin di tempat tanpa sinyal. Tapi hatinya tetap gelisah. 2 tahun berlalu dalam ketidakpastian. Asti tumbuh semakin dewasa. Wajahnya tampak lebih matang, tangan-tangannya semakin terampil menguleni adonan, dan pundaknya lebih kuat menahan beban. Ia sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Ayahnya jatuh sakit, dan ibunya makin bergantung padanya. Kadang Asti berpikir, mungkin mimpinya untuk melanjutkan kuliah arsitektur hanyalah angan-angan yang harus ia simpan rapat. Meskipun begitu, setiap kali malam cerah, ia masih naik ke bukit sendirian. Duduk di tempat yang sama, memandang bintang, dan mengingat janji Surya. Ada rasa rindu yang tak bisa diucapkan. Bercampur keraguan. Apakah Surya benar-benar akan kembali? Suatu sore di akhir musim hujan baru saja reda ketika Asti sedang menata kue di etalase toko. Pintu berderit, dan suara langkah masuk. Asti menyambut tanpa menoleh. "Selamat sore, mau cari kue apa?" Tak ada jawaban, hanya suara batuk kecil. Asti menoleh, dan dadanya serasa berhenti. Surya berdiri di sana. Rambutnya sedikit lebih panjang, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, tubuhnya terlihat lebih dewasa. Tapi senyum itu masih sama. "Halo Asti," katanya pelan. Asti terpaku. Tangannya yang memegang nampan hampir gemetar. Ia tak tahu harus tersenyum atau marah. Air matanya menggenang begitu saja, bercampur antara bahagia dan sakit hati. "Kamu pulang?" Suaranya hampir tak terdengar. Surya mengangguk. "Aku janjikan, aku kembali ke sini." Beberapa pelanggan di toko menoleh penasaran. Tapi Asti tak peduli. Ia hanya berdiri kaku, menatap pemuda yang pernah jadi seluruh dunianya. Setelah 2 tahun yang panjang, kini ia benar-benar ada di depan mata. Malam itu, setelah toko tutup, mereka akhirnya duduk berdua di bangku kayu depan rumah. Hujan menyisakan udara dingin yang lembab. Surya menceritakan pengalamannya. Bagaimana ia tinggal di hutan berbulan-bulan, sakit malaria ringan, kehilangan kamera sekali karena arus sungai, lalu ikut tim dokumenter yang membawanya ke kota besar. 2 tahun rasanya panjang banget, Surya. Kamu tahu aku nunggumu tiap malam, lalu pesanmu makin jarang. Asti menunduk, suaranya bergetar. Surya menarik napas panjang. Aku tahu aku salah. Ada masa-masa aku benar-benar gak bisa kirim kabar. Tapi aku gak pernah lupa kamu, Asti. Setiap kali aku lihat bintang di hutan, aku ingat janji kita. Asti diam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tapi 2 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak luka yang ia simpan sendirian. Aku senang kamu kembali. Akhirnya ia berkata lirih. Tapi aku gak tahu, apakah semuanya bisa sama lagi? Surya menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya seperti dulu. Aku gak berharap semuanya langsung sama. Aku cuma berharap kita bisa mulai lagi, pelan-pelan. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Di hati Asti, perasaan yang bercampur baur tak bisa diredakan hanya dengan kata-kata. Tapi satu hal pasti, janji yang dulu terasa manis, kini benar-benar kembali mengetuk pintu kehidupannya. Hari-hari setelah kembalinya Surya, berjalan dengan aneh bagi Asti. Di satu sisi, ia merasakan kembali hangatnya kehadiran seseorang yang pernah jadi cahaya hidupnya. Surya sering menjemputnya sepulang membantu di toko, mengajak berjalan di jalan kecil menuju sawah, atau sekedar duduk di warung kopi di dekat terminal sambil bercakap. Tapi di sisi lain,
Asti semakin sadar bahwa hidupnya sudah tidak sama dengan 2 tahun lalu. Ayahnya sakit-sakitan, batuknya semakin parah, dan dokter mengatakan paru-parunya lemah. Ia tak bisa lagi bekerja di bengkel, membuat penghasilan keluarga nyaris hanya bergantung pada toko kue kecil yang dikelola Asti dan ibunya. Biaya berobat terus bertambah, sementara penghasilan tak seberapa. Asti sering harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan kue lebih banyak, berharap penjualan hari itu bisa sedikit menutupi kebutuhan. Surya melihat semua itu. Kadang ia ingin membantu, tapi ia sendiri baru pulang, belum memiliki pekerjaan tetap. Tabungannya dari perjalanan 2 tahun pun sudah habis untuk perjalanan pulang dan membantu keluarganya di Jawa Tengah. Aku sedang mencoba melamar kerja di Bandung, mungkin jadi fotografer di studio atau ikut proyek dokumenter. Kalau berhasil, aku bisa bantu banyak. Asti tersenyum, meski dalam hati ia tahu jalan ke sana tidak akan mudah. Suatu malam, setelah toko tutup, Asti duduk di ruang tamu bersama ibunya. Lampu neon temaram, suara hujan menetes di luar. Ibunya berkata lirih, "As, kamu ini perempuan sudah besar. Kalau terus-terusan begini, bagaimana masa depanmu? Apa kamu akan terus kerja di toko sampai tua?" Asti terdiam. Pertanyaan itu bagi pisau. Ia memang memimpikan kuliah arsitektur sejak SMA, tapi kini rasanya mustahil. "Aku nggak bisa ninggalin bapak sama ibu. Kalau aku pergi, siapa yang jaga toko?" jawabnya pelan. Ibunya terisak sebentar lalu mengusap bahu putrinya. "Kamu anak baik, As. Tapi ibu juga ingin kamu bahagia. Jangan semua kamu tanggung sendiri." Malam itu, Asti menangis diam-diam di kamarnya. Antara ingin mengejar mimpinya, ingin bersama Surya, dan ingin tetap ada untuk keluarganya. Semuanya terasa saling bertabrakan. Surya, meski berusaha hadir, sering merasa canggung. Ia mengajak Asti jalan ke bukit, tapi Asti menolak dengan alasan harus menyiapkan dagangan besok. Ia mengajaknya ke kota sebentar, tapi Asti khawatir meninggalkan ibunya sendirian di toko. "Surya, aku sudah beda. Hidupku penuh tanggung jawab. Aku nggak bisa seenaknya kayak dulu," katanya suatu sore dengan nada letih. Surya menatapnya. Hatinya sakit. "As, aku pulang buatmu. Aku ingin kita bisa jalan lagi, walau pelan. Aku tahu berat, tapi kita bisa cari jalan sama-sama." Asti menggeleng. "Kamu nggak mengerti. Aku nggak bisa ninggalin keluarga. Dan aku nggak bisa minta kamu menunggu aku selamanya." Ucapan itu menusuk. Surya tak menjawab. Mereka hanya duduk terdiam, ditemani suara jangkrik dari sawah. Hari-hari berikutnya, Asti semakin larut dalam kewajibannya. Ia jarang tersenyum selebar dulu, jarang bercanda. Surya mulai merasa dirinya orang asing di tengah kehidupannya. Sesekali tatapan Asti penuh rindu, tapi lebih sering matanya dipenuhi letih. Sampai suatu malam, mereka kembali duduk di bukit kecil tempat janji dulu diucapkan. Bintang bertaburan di langit. Seperti 2 tahun lalu, Surya mencoba menggenggam tangan Asti. "As, aku masih di sini. Aku masih ingin mewujudkan mimpi kita. Aku ingin kamu ikut aku ke Bandung nanti. Kita bisa cari hidup baru di sana." Asti menatap bintang, lalu menggeleng pelan. "Surya, kamu harus terus berjalan. Tapi aku harus tetap di sini. Bapak dan ibu butuh aku. Aku nggak bisa egois." Air mata Surya jatuh. Ia ingin berteriak, ingin membujuk, tapi kata-kata Asti terlalu nyata untuk dibantah. Malam itu, mereka tak banyak bicara lagi, hanya duduk berdua dalam hening. Dan di dalam hati Asti ada rasa getir. Janji yang dulu begitu manis, kini terasa pahit. Cinta mereka masih ada, tapi kenyataan hidup lebih kuat menariknya ke bumi. Sejak malam di bukit itu, hubungan Asti dan Surya berjalan seperti bayangan. Ada, tapi tak pernah benar-benar menyatu. Mereka masih bertemu sesekali, masih saling tersenyum. Tapi senyum itu sering dibungkus rasa getir. Surya semakin sering ke Bandung untuk mencari pekerjaan. Sementara Asti semakin sibuk menjaga toko dan merawat ayahnya.
Waktu seperti menguji keteguhan hati mereka. Surya berhasil diterima di sebuah studio fotografi kecil. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk hidup di kota dan menabung perlahan. Ia bahkan mendapat kesempatan ikut proyek dokumenter tentang kehidupan desa-desa di Jawa Barat. Setiap kali ada kabar baik, ia ingin segera berbagi dengan Asti. Namun setiap kali bertemu, ia melihat Asti semakin lelah. Seolah kabar gembira tak lagi sanggup menembus dinding kenyataan yang membelenggunya. Suatu sore, Surya datang ke toko kue. Asti sedang melayani pembeli. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tampak pucat, tapi tetap berusaha ramah. Surya menunggu di bangku panjang depan toko. Setelah pembeli pergi, ia berkata, aku ada kabar. Bulan depan aku mungkin keluar Jawa beberapa minggu untuk proyek. Ini kesempatan bagus. Asti menatapnya sebentar, tersenyum tipis. Aku senang dengar itu. Kamu akhirnya mulai sampai di tempat yang kamu impikan. Surya ingin berkata, aku ingin kamu ikut, Asti. Tapi kata-kata itu terasa mustahil keluar. Ia melihat jelas bahwa Asti tak bisa pergi. Ikatan keluarganya terlalu kuat. Dan ia tahu, jika ia memaksa, ia hanya akan melukai. Beberapa hari kemudian, Surya kembali mengajaknya duduk di bukit. Bintang-bintang malam itu sama terang seperti dulu, seakan alam sengaja mengingatkan janji mereka. Tapi kali ini, keduanya diam lebih lama. Surya, suara Asti pelan. Aku harus terus berjalan. Aku nggak tahu apakah aku bisa ikut. Aku takut hanya akan jadi beban buatmu. Jangan bilang begitu. Surya menatapnya dalam. Kamu bukan beban. Kamu alasanku untuk terus melangkah. Tapi, aku juga nggak mau kamu terus terikat karena aku. Asti menunduk. Air mata jatuh. Kalau suatu saat kamu menemukan seseorang yang bisa menemanimu tanpa harus menunggu seperti aku, jangan ragu. Aku ingin kamu bahagia. Kata-kata itu seperti belati bagi Surya. Ia ingin berteriak bahwa yang ia butuhkan hanya Asti, tapi di dalam hatinya, ia tahu Asti benar. Hidup mereka berjalan di dua jalur yang semakin sulit bertemu. Malam itu, mereka berpelukan lama. Tidak ada janji baru, tidak ada kepastian. Hanya kehangatan yang mungkin jadi yang terakhir. Hari-hari berikutnya, Surya berangkat ke Bandung, lalu keluar kota untuk proyek. Ia sibuk dengan pekerjaannya, tapi setiap kali memotret langit malam, ia teringat pada Asti. Di sisi lain, Asti terus menjalani rutinitasnya di Sukabumi, merawat ayah, membantu ibu, menjaga toko, dan sesekali menatap bintang di malam hari, mengingat janji yang pernah mereka buat. Waktu berjalan. Mereka tidak pernah benar-benar berpisah, tapi juga tidak pernah benar-benar bersama. Surat-surat singkat dan pesan singkat masih terkirim, tapi jarak perlahan membuat kata-kata mereka semakin sederhana. Pada akhirnya, cinta mereka tetap ada, tapi tidak lagi dengan bentuk yang dulu mereka bayangkan. Cinta itu berubah jadi doa diam-diam, jadi kekuatan untuk tetap melangkah meski di jalan yang berbeda. Dan di suatu malam, ketika Asti menatap langit berbintang, ia berbisik lirih. Janji kita mungkin tak terwujud seperti dulu, tapi aku tahu, Surya, kamu tetap bagian dari hidupku. Di tempat lain, Surya menatap langit yang sama dan tersenyum pahit. Ia tahu, meski mereka tak bersatu, bintang akan selalu menyimpan kisah mereka. Sebuah cinta yang manis sekaligus pahit, tapi nyata adanya. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.